Shalom. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak dan orang tua yang di rumah yang boleh bersama-sama dengan kami, Bapak Ibu Guru SMP Kristen 1 Purwokerto. Kita akan memulai ibadah Paskah kita pada hari ini, tanggal 31 Maret 2021 di Gereja Bethel Jatilawang. Anak-anakku yang terkasih dan Bapak Ibu Guru sekalian dan orang tua murid yang melihat tayangan hari ini, kita akan melaksanakan ibadah Paskah kita secara online atau live. Anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Kita siapkan diri kita untuk datang ke hadirat Tuhan dengan siap, dengan sikap yang baik menghadap kepada Tuhan. Anak-anakku sekalian, Ibu himbau saat kalian mendengarkan, saat kalian melihat, saat kalian ikut dalam ibadah, kalian mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu menyambut semua yang hari ini kita datang dengan sukacita. Kita mau menerima kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan menebus dosa kita dan sudah bangkit untuk kita semua. Nah, anak-anakku dan Bapak Ibu Guru sekalian dan orang tua murid, kita bersama-sama mau menikmati hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa untuk kita dengan tema kita yang luar biasa, yakni free from sin. Kita bebas dari dosa, dari Roma 6 ayatnya yang ke-7. Kita akan memulai ibadah kita, namun anak-anakku, kita mau mendengarkan kata sambutan yang boleh disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita yang terkasih. Saya meminta kepada Bapak Yosef untuk menyampaikan pesan dan menyampaikan berita sukacita untuk anak-anak kita terkasih dalam sambutan Bapak. Saya persilakan waktu dan tempatnya, Pak. Selamat pagi anak-anak yang di rumah. Selamat pagi juga Bapak Ibu Guru. Selamat pagi Pak Yosef. Shalom. Shalom. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Anak-anakku yang terkasih dan saya kasih, dan juga Bapak Ibu Guru yang berada di dalam gereja ini, kita senantiasa selalu mengucap syukur kepada Tuhan, di mana setiap langkah kita, setiap kehidupan kita selalu dibimbing dan diberkati oleh Tuhan. Terbukti Bapak Ibu Guru dari Purwokerto sampai di gedung gereja ini dalam keadaan selamat. Juga anakku yang di rumah, semoga anakku juga sehat dapat mengikuti ibadah Paskah hari ini. Anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mengadakan ibadah Paskah dalam rangka menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Kita tetap mengadakan perayaan Paskah walaupun dalam situasi pandemi, walaupun kalau kita tetap muka belum bisa, maka kita terpaksa dan harus dimaklumi kita mengadakan secara daring atau live. Mungkin nanti untuk tahun depan kita bisa tatap muka. Anakku yang kasih dan Bapak Guru, untuk Paskah tahun ini diberi tema bebas dari dosa atau free from sin. Yang mana tema ini diambilkan dari kitab Roma pasal 6 ayat 7 yang demikian bunyinya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saya ulangi, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sehingga kita ambil tema itu sangat bagus, sangat tepat pada saat ini, bebas dari dosa.
Bapak Ibu yang ada di rumah, juga anak yang terkasih, terkhusus Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk membebaskan dosa kita, Tuhan Yesus telah berkorban. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Maka kita selayaknya pantas untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus, untuk taat kepada Dia, karena Dia telah mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa kita. Kalian sebagai pelajar tentunya harus taat di dalam belajarnya. Tak lupa harus berdoa memohon kepada Tuhan agar di dalam kita belajar selalu diberi kekuatan. Itu wujud nyata dari kalian taat kepada Tuhan, karena Tuhan telah berkorban demi dunia, demi kita semuanya, sehingga sudah selayaknya kita ikut atau akan dan taat kepada Tuhan Yesus. Anakku yang saya kasih dan Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu yang di rumah, saya kira untuk sepatah kata dari saya cukup, sehingga nanti Bapak Ibu juga boleh mengikuti dengan baik bersama anak-anak kita di rumah. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kami nyatakan untuk kegiatan dan ibadah Paskah di hari ini kita mulai. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosef sambutannya kepada kita semua, anak-anak, Bapak Ibu sekalian yang boleh menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama membuka ibadah kita dengan satu buah pujian yang boleh memberkati kita semua, yang memberkati anak-anak, Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Kita mau menyatakan kepada Tuhan tentang kasih-Nya yang begitu berharga bagi kita, kasih-Nya yang tidak berkesudahan bagi kita. Kita nyanyikan satu buah lagu, Kasih Allah Tak Berkesudahan. Dengan sukacita kita mau terima kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Setiap pagi namanya tak berakhir seluruh hidup. Dengan sukacita bukan raih, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi pada Sang Raja, nyanyi pada Sang Raja. Kita berikan Allah kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi, namanya tak pernah berakhir seluruh hidup. Dengan sukacita bukan raih, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi baginda Sang Raja, nyanyi baginda Sang Raja. Dengan sukacita bukan raih, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi baginda Sang Raja, nyanyi baginda Sang Raja. Selamanya kita nyanyikan kepada Raja kita, Yesus Kristus. Kita akan membuka ibadah kita dengan doa yang akan disampaikan atau dipimpin oleh Bapak Dedi. Saya persilakan untuk doa pembukaan.
dan anak-anakku, para siswa-siswi SMP Kristen 1 Purwokerto yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita melaksanakan dan melanjutkan kegiatan ibadah kita di pagi hari ini, kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini, kami boleh mengadakan kegiatan ibadah dalam rangka Paskah yang kami laksanakan di tempat di mana kami berkumpul di GBI Jatilawang. Demikian pula kami berdoa untuk orang tua dan juga peserta didik yang harus mengikuti kegiatan pagi hari ini dari rumah mereka masing-masing secara online. Tuhan, pimpin acara kami dari awal sampai berakhirnya nanti, dan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa ya Tuhan kepada Ibu Pendeta Pendamping Dwi Pundiati yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah sehingga apa yang disampaikan semuanya karena kehendak Tuhan. Tuhan, sertai kami dan pimpin kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 hingga yang ke-14. Kita akan baca silih berganti. Anak-anak bisa membacanya di rumah, mengikuti Bapak Ibu guru yang ada di sini. Mimbar akan membacakan ayatnya yang ganjil, dan Bapak Ibu guru sekalian akan membaca ayatnya yang genap. Mimbar akan membacakan ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu sekalian akan membacakan ayat yang genap. Anak-anak bisa membuka Alkitab kalian di rumah, kalian menyimak dan kalian juga sama-sama membaca di rumah. Kita membuka kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang 1 hingga yang 14. Mimbar akan mulai terlebih dahulu. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian Dia akan melakukan bersama-sama dengan Dia oleh Dia tulisan dalam undang-undang Dia, supaya sama-sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh Dia Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita akan disalibkan, supaya dosa kita hilang padanya, agar jangan kita mengamalkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia.
Sebab kematian adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah kita berbuat lagi di dalam tubuhmu yang pertama, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran bersama-sama. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh PDP Dwi Pudiati. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita semua. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah lagu kembali dengan pujian Bukan Dengan Barang Fana. Dosaku
dibangkitkan bersama Kristus bangkit dalam hidup kami dari cara hidup kami yang lama Tuhan. Mari Bapa, Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Setiap kami yang mendengar kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sukacita luar biasa bagi saya karena diberi kesempatan, kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan di acara Paskah SMP Kristen 1 Purwokerto. Shalom buat anak-anak di rumah, dan kita percaya di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Amin. Sebab bukan kebetulan saya di tempat ini, Bapak Ibu guru yang terhormat ada di tempat ini, karena saya juga dulu bersekolah di SMP Kristen Purwokerto, SMP Kristen 2. Waktu itu saya lulus tahun 96. Jadi berarti berapa tahun? 10 tahun yang lalu. Namun kita akan sama-sama belajar pasca pagi hari ini. Kalau diberitakan temanya ada di Roma 6 ayat 7, sebab barang siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Tapi izinkan hari ini saya akan membawakan bukan dari ayat tersebut, tapi cepat saja mari kita buka Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai 12. Oke, saya akan baca cepat. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hati apa yang kiranya telah terjadi. Puji Tuhan. Dari pembacaan ayat kita pada hari ini dan tema dari SMP Kristen yang diambil bahwa kita telah mati dan bersama-sama dengan Yesus dan Dia bangkit, kita pun bangkit oleh Kristus dan segala dosa kita diampuni. Namun kita mari belajar bahwa bukan seperti murid-murid Yesus pada waktu itu ketika mereka sampai ke kubur dan tidak mendapati mayat Yesus, dan mereka melihat batunya telah terguling. Mereka termangu-mangu dan ketakutan. Mereka gelisah. Ya, ada berapa banyak dari kita, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak sekalian, berapa banyak dari kita merasa bahwa apa iya Tuhan itu sanggup ya atasi persoalanku? Apa iya ya cita-citaku yang aku rindukan bisa tercapai? Apa iya ya Tuhan sanggup menolongku? Ada banyak pertanyaan, dan itu adalah pertanyaan keraguan-keraguan, bimbang, takut. Mari kita belajar
tanpa batas. Dia sanggup mengatasi persoalanmu. Dia sanggup menolongmu. Dia sanggup membuat kita mampu, membuat kita berhasil dalam segala cita-cita kita. Dengar baik-baik. Apapun persoalan kita, apapun cita-citamu kelak setelah bersekolah, apapun yang dipergumulkan orang tua, apapun yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu Guru, satu hal, percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita? Kita mengakui kita orang Kristen, kita percaya kita anak Tuhan. Tapi apakah engkau percaya bahwa Yesus yang disalib dan mati itu pada hari ketika dia bangkit, dia hidup dan dia punya kuasa yang tak terbatas. Amin. Karena kita sebut kita ini orang percaya, tapi kita tidak percaya pada firman Tuhan. Apa iya Tuhan tolong aku? Apa iya Tuhan dengar doaku? Jangan bimbang dan ragu. Kita harus yakin, percaya sungguh-sungguh bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu adalah kuasa tanpa batas. Dia menang dari maut. Bayangkan, pikirkan saja, kalau maut saja dia bisa kalahkan, apalagi persoalan kita. Amin. Apalagi cita-citamu, apalagi persoalan dalam hidup kita. Dia pasti sanggup, sebab kuasanya tidak terbatas. Kematian adalah kuasa terakhir dari hidup manusia. Kalau sudah mati, sudah tidak bisa apa-apa. Dari sini kita belajar, Dia yang pegang kuasa tak terbatas. Dia pegang kehidupan kita. Amin. Seluruh kehidupan kita, dosa-dosa kita diampuni. Bukan hanya itu saja, tapi kita diberi kemenangan saat Dia bangkit juga. Amin. Tuhan menang atas kematian, atas kemustahilan. Tuhan menang atas segala cita-citamu yang engkau rindukan. Dan Dia juga mau berikan kuasa itu kepada kita. Saya menyadari, saya juga punya anak yang bersekolah SMP. Orang tua punya kekhawatiran, apakah bisa terus menyekolahkan anak-anak. Guru-guru juga pasti punya kekhawatiran, apakah yang mereka kerjakan semaksimal mungkin bagi anak murid, apakah itu bisa diterima dan apakah hasilnya. Engkau anak-anak, engkau juga pasti galau, engkau pasti juga punya kekhawatiran. Ke depan aku sekolah di mana? Apa iya cita-citaku akan terwujud? Dengar baik-baik. Ada pesan yang luar biasa dari Paskah ini. Mari bebas dari rasa khawatir dan takut, sebab Tuhan punya kuasa yang terbatas. Yang berikutnya kita akan belajar bahwa kebangkitan Tuhan adalah penggenapan firman. Amin. Lukas 24 ayat 6b, 7 dan 8 ya, tidak usah dibaca. Kebangkitan Tuhan adalah penggenapan firman Allah dalam setiap hidup kita. Amin. Kalau kita ingat di Matius 27 ayat 40, Tuhan Yesus itu diejek oleh orang-orang Yahudi. Matius 27 ayat 40. Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salibmu itu. Yesus mengalami itu, tapi Dia mau buktikan bahwa kebangkitannya adalah penggenapan firman Tuhan. Mereka lupa bahwa bait Allah adalah tubuh Kristus dan Dia membuktikan Dia bangkit. Amin. Sekalipun kita merasa sudah bekerja keras, sudah berusaha keras, sepertinya tidak ada hasil. Aku sudah belajar keras, aku sudah belajar banyak, Bu, tapi kok rasanya gak nyantol ya, atau apapun yang kita kerjakan seolah-olah tidak ada hasilnya.
baik-baik kita harus belajar percaya bahwa kebangkitan Tuhan adalah penggenapan firman. Dia buktikan, kalau kita boleh gambarkan secara pikiran kita manusia, waktu Yesus mati di kayu salib Jumat Agung itu, dan dia berkata sudah selesai. Iblis pada waktu itu bersorak-sorak, yes, Yesus mati. Mereka berpesta pora, tapi belum tahu mereka hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup. Amin. Dia bangkit dan dia buktikan bahwa firman itu digenapi. Demikian penggenapan firman akan dibukakan satu persatu. Mungkin Bapak Ibu Saudara, guru, orang tua belum melihat janji-janji Tuhan dinyatakan. Engkau anak-anak mungkin sampai hari ini Tuhan belum jawab doaku. Janjimu Tuhan belum digenapi dalam hidupku. Tapi percayalah, setiap firman Tuhan, janji-janjinya akan digenapi dalam hidup kita. Akan digenapi bagi keluarga kita, akan digenapi bagi sekolahmu, akan digenapi bagi masa depan hidupmu. Bapak Ibu orang tua, tetap percaya firman Tuhan akan digenapi. Mungkin bukan hari ini, mungkin berapa tahun lagi. Sedikit bersaksi, saya sekolah di SMP Kristen 2 Purwokerto. Mas lulus 96, berarti masuk tahun berapa ya Bu? 93 kan? 93 ada perayaan, ibadah perayaan Natal, dan pada waktu itu kelas 1 seperti biasa di sekolah, di ruangan itu dibuat dekorasi Natal, dan ada hamba Tuhan yang pasti melayani firman Tuhan. Pada waktu itu saya masih ingat dilayani oleh Bapak Pendeta GKJ almarhum. Ya, saya lihat, saya duduk paling depan dan saya lihat, wah, kalau jadi pendeta ya keren kayaknya ya, bisa sampaikan firman tuh bagi banyak orang. Itu 28 tahun yang lalu, tapi digenapi dalam hidup saya. Amin. Saya hanya berpikir dan punya kerinduan di hati. Satu kali waktu saya juga akan berdiri dong, kepingin rindu melayani Tuhan, memberitakan firman. Apapun cita-citamu, apapun kerinduanmu, ingat, janji-janji Tuhan akan digenapi. Amin. Waktunya kapan? Waktunya yang terbaik punya Tuhan. Kebangkitan Tuhan bukan hanya memberi pengampunan dosa bagi kita, tapi Dia juga menggenapi firman bagi setiap hidup kita. Tidak ada kebetulan saya ada berdiri di tempat ini bahwa saya juga mengalami penggenapan janji Tuhan setelah berapa puluh tahun lalu saya rindukan. Setiap orang menerima berita. Pada waktu itu murid-murid Yesus terima berita. Pada waktu itu perempuan yang melihat kubur Yesus kosong juga beritakan ke rasul-rasul, beritakan bahwa Yesus bangkit, bahwa kuburnya kosong. Tapi yang menerima berkat, yang menerima setiap janjinya adalah orang yang mau merespon. Pemberitaan buat setiap orang, keselamatan, pengampunan itu bagi semua orang. Tuhan Yesus bukan pengampun dosa, juru selamat kecamatan. Amin. Dia juru selamat dunia. Dia mengampuni setiap manusia yang mau percaya, mau menerima, merespon dengan benar. Demikian hari ini kita semua terima pemberitaan sukacita bahwa Yesus telah bangkit. Tapi di Lukas 24 ayat 10 dan 12 dikatakan hanya Petrus yang cepat-cepat pergi ke kubur Yesus. Keselamatan, pengampunan dosa
adalah mujizat terbesar di sepanjang sejarah umat manusia, bahwa Dia disalibkan untuk mengampuni kita dari dosa-dosa kita, melepaskan kita dari hukuman maut, sebab upah dosa adalah maut. Mari tinggalkan hidup lama. Ingat baik-baik, Yesus sudah mati bagi kita, bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit juga bagi kita. Tinggalkan kebiasaan kita yang lama, tinggalkan hidupmu yang lama. Mari lihat hidup kita. Apa yang harus dibuang? Buang. Apa yang harus dirubah menjadi lebih baik? Mari kerjakan. Sebab Tuhan sudah kerjakan di kayu salib bagi kita, dan Dia bangkit. Mujizatnya yang terbesar adalah Dia mati di kayu salib dan Dia bangkit, Dia hidup, menyatakan bahwa Dia sanggup menggenapi janjinya, bahwa rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal bagi kita semua, bagi orang tua, bagi Bapak Ibu guru, bagi engkau anak-anak. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Amin. Rancangan yang penuh harapan, masa depan bagimu, kemenangan bagimu. Dia sanggup melakukan itu. Mari kita maknai Paskah ini dengan benar. Mari belajar, sungguh percaya bahwa Yesus bangkit hidup dari kematian, mengampuni dosa-dosa kita. Mari hargai pengorbanannya dengan hidup sungguh-sungguh. Jangan lagi hidupmu dipakai untuk sia-sia. Tahun kemarin nakal, Paskah ini tetap nakal. Tahun lalu masih males-malesan, Paskah ini masih males-malesan. Mari, jangan buat hidupmu sia-sia. Sebab pengorbanan Kristus itu mengampuni kita dari dosa, dan Tuhan rindu kita dibangkitkan juga dari kebangkitannya. Jadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan berkemenangan, kebangkitannya adalah penggenapan firman. Ingat ini, apa yang kau rindukan, setiap janji-janji Tuhan. Mari percayai, mari sungguh-sungguh imani bahwa Dia sanggup menggenapi. Yang terakhir adalah mari meresponi dengan benar, meresponi kasih Tuhan, meresponi apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kita dengan benar, sehingga kita boleh benar-benar juga dibangkitkan bersama Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada Paskah ini. Biarlah memberkati kita semua yang mendengar, yang melihat bahwa Kristus Yesus, Dia sudah bangkit. Puji Tuhan. Kiranya memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberkati kita. Ingat, setiap kehidupan kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Tuhan punya kekuatan, Tuhan punya anugerah untuk kita semua yang percaya dan datang kepada Tuhan. Kita mau meresponi firman Tuhan dengan pujian, kasih Allah-Ku sungguhlah terpuji. Kita mau bersyukur atas setiap pengampunan Tuhan Yesus kepada kita. Kasih Allah-Ku sungguhlah terpuji. Kasih Allah-Ku sungguhlah terpuji. Ketika Dia serahkan anak
bersama orang tua, setiap anak-anak, mari kita mengangkat hati kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karya yang terbesar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Pengorbananmu di kayu salib, segala penderitaanmu, Tuhan, Engkau lakukan itu karena Engkau mengasihi setiap kami, Bapa. Engkau mengampuni kami, bahkan Engkau menang atas setiap persoalan kami, atas setiap kelemahan kami, atas setiap kerinduan kami, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Bapa buat karya yang terbesar, mujizat yang besar bagi hidup kami, bahwa Yesus telah mati namun Dia bangkit, Dia hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami hari ini kami mendapat berkat dari Paskah yang sesungguhnya, bahwa hidup kami sudah bebas dari dosa, dan kami tidak akan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa kebangkitan-Mu memberi kami kemenangan buat masa depan kami, buat setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami, buat anak-anak kami, buat orang tua kami. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah Paskah pada pagi hari ini. Roh Kudus, hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi kami percaya Roh Kudus meneruskan bagi setiap hati kami, alam setiap roh kami, bahwa setiap firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami yang telah menerima, kami yang telah mendengar Tuhan, kami bersukacita, dan kami akan mengakhiri dengan berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, persekutuan yang indah dan manis dengan anaknya Yesus, Juru Selamat kami, kasih setia, sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus memberkati setiap kami, menyertai setiap kami hari ini sampai Maranatha Engkau datang menjemput kami saleh-saleh. Yang percaya, yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita telah selesai. Kami, Bapak Ibu Guru, semua yang terlibat dalam ibadah kita pada pagi hari ini mengucapkan selamat Paskah kepada anak-anak, siswa-siswi SMP Kristen 1 Purwokerto dan orang tua yang menyaksikan. Kiranya kita bisa menerima berkat yang berlimpahan dari Tuhan. Anak-anakku, Ibu akan menyampaikan satu buah pengumuman penting yang boleh anak-anak dengarkan dan anak-anak cermati berhubungan dengan Paskah dan kepada siswa-siswi terkasih SMP Kristen 1 Purwokerto, terkhusus untuk kelas 7 dan 8. Pengumuman ini untuk kelas 7 dan 8. Mengapa? Karena di hari Senin tanggal 5 April besok, hari Senin, anak-anak kelas 7 dan 8 akan mengikuti perlombaan menghias telur. Mengapa hanya kelas 7 dan 8? Karena anak-anak kelas 9 sedang menghadapi tryout sekolah. Jadi yang mengikuti perlombaan hanya kelas 7 dan 8. Anak-anak, pengumumannya Ibu akan sampaikan. Kita akan bersama-sama mengikuti lomba menghias telur. Telurnya boleh telur palsu, boleh telur matang, jangan telur mentah ya. Karena nanti kalau jatuh atau ada lain hal, nanti kerepotan. Jadi telurnya matang, mau telur ayam, telur bebek atau telur-telur lainnya boleh dipakai. Sekreatif mungkin anak-anak menghias telur. Temanya yang diberikan itu bebas, namun tidak mengandung unsur sara. Jadi anak-anak boleh berkreasi dengan telur-telur yang anak-anak punya, telur yang matang yang anak-anak punya, dan anak-anak hias sedemikian kreatifnya anak-anak, ya. Tetapi tidak mengandung unsur sara. Kemudian
sudah selesai menghias telur untuk kelas 7 dan 8, anak-anak bisa mengumpulkannya langsung kepada Bapak Ibu Guru. Ada 3 kategori yang bisa anak-anak, cara pengumpulannya ada 3. Yang pertama, anak-anak saat selesai menghias telur, anak-anak bisa mengirimkan langsung hasil karya anak-anak ke sekolah. Sesuai dengan protokol kesehatan tentunya, anak-anak datang mengumpulkan langsung dan anak-anak langsung pulang kembali. Jadi anak-anak yang pertama bisa mengumpulkan langsung hasil karyanya ke sekolah. Nanti Bapak Ibu Guru bisa menerima. Yang pertama. Yang kedua, anak-anak bisa mengumpulkan dalam bentuk foto. Ya, anak-anak bisa memfotokan hasil karya anak-anak beserta dirimu sendiri. Jadi tidak foto telur hiasnya saja, tetapi dengan dirimu. Jadi tidak tertukar atau tidak salah menilai nanti telur siapakah ini yang mau dinilai. Jadi misalnya ini Bu Rahel, di sini telurnya. Jadi kalian memegang telur hasil hiasan kalian. Seperti itu. Kalian foto dan kalian bisa upload ke media sosial kalian. Ya, Instagram maupun Facebook boleh. Jangan lupa untuk di-tag atau dikirim di media sosial, Instagramnya SMP Kristen 1 dan di Facebook SMP Kristen 1 Purwokerto. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, Bu, aku tidak bisa datang ke sekolah, aku tidak punya media sosial. Yang ketiga, kalian bisa mengumpulkan ke Bapak Ibu Guru Agama. Berarti di sini kalian bisa mengumpulkan fotonya masih sama, foto kalian dengan telur hiasan kalian dikirimkan ke WA-nya Pak Budi atau Ibu Rahel. Ya, kalian bisa ada 3 cara. Ya, yang pertama kalian mengumpulkan langsung datang ke sekolah dengan protokol kesehatan tentunya. Yang kedua, kalian mengupload foto kalian di media sosial dan di tag kepada media sosial sekolah. Dan yang ketiga, kalian bisa mengirimkan langsung foto kalian dengan telur hias kalian ke WA-nya Pak Budi atau Bu Rahel. Seperti itu. Itu saja pengumuman penting untuk anak-anak kelas 7 dan 8. Sekiranya anak-anak dapat mengikuti. Ini perlombaan sistemnya wajib dan harus diikuti semua anak. Karena di hari Senin kalian dibebaskan untuk berkreasi. Jadi yang belum mengumpulkan nanti akan Pak Budi dan Bu Rahel pantau. Karena kita mau memeriahkan, kita mau bersukacita, kita mau menyatakan kerinduan kita atau kesenangan kita dengan cara kita mengikuti lomba menghias telur ini. Sekian pengumumannya. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak SMP Kristen 1 Purwokerto dan para orang tua murid yang juga menyaksikan video atau tayangan ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Walaupun anak-anak tidak melihat, sini Bapak Ibu Guru sudah bersukacita karena pasca ini kita menyambut hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Ibu akhiri, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk ikutan lomba. Yes.